Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang berbahagia, terima kasih atas atensinya pada pagi hari ini menjelang jam 10 pagi atau kurang, yang telah berkenan ikut serta di perkuliahan secara WhatsApp grup ya. Jadi memang kita mengatakan ini posisinya tidak maksimal, tapi alhamdulillah berdasarkan materi tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan 5 orang, saya pikir ini sudah bisa dikatakan pembelajaran secara online ya, meskipun wallah alam apakah yang dikerjakan kawan-kawan sambil mendengarkan atau yang lainnya, tapi yang jelas niat tetap sama, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Nah, kawan-kawan yang berbahagia, secara umum saya membaca teks yang pernah dikirim kawan-kawan, kemudian saya juga melihat materi yang disampaikan oleh kawan-kawan. Setidaknya ada tujuannya apa? Pertama, dalam pembelajaran ini, pertama, kawan-kawan bisa mendeskripsikan. Saya bilang kenapa jadi mendeskripsikan, karena materi itu pasti beda-beda ya. Apa saja materinya itu beda-beda, kasusnya banyak sekali ya. Model hukumnya juga banyak ya. Tapi tanpa disadari, kawan-kawan ketika memberikan sebuah materi yang dikategorikan kemiripannya ada, maka ini akan memunculkan kiasi atau model menyamakan hukum dengan satu kasus dengan kasus yang lainnya. Contoh misalnya hal-hal yang memungkinkan orang membuat ketika sholat ya. Kenapa Nabi mengatakan makruh memakan hal-hal yang sifatnya menyebabkan orang di samping tidak khusyuk ya. Orang sholat kemudian dia sampingnya kemudian dia tidak khusyuk ya. Ini gara-gara apa? Karena masalah khusyuk sholat ya. Apa penyebabnya? Karena dia dikatakan Nabi makan bawang ya. Nah, wallahu alam bawang yang dimakannya apakah bawang mentah atau bawang yang digoreng atau yang bagaimana? Tapi sepengetahuan kita selama ini, selama bawang itu yang sifatnya bisa dikatakan mentah, maka baunya akan lebih menyengat juga dibanding yang digoreng. Berarti apa? Konteksnya adalah bawang kemudian menyebabkan terganggu di sebelah. Penyebab terganggu apa? Karena orang tidak khusyuk. Nah, penyebab inilah yang menjadi statement bahwa pada prakteknya jika hal-hal yang menyebabkan pada sholat itu terjadi, maka dikategorikan masih posisinya makruh ya. Apa saja yang menyebabkan orang menjadi tidak sholat terganggu, maka bisa dikategorikan makruh. Contohnya apa ya? Ya, mungkin bisa dikatakan ketika sholat di depan kita ada yang pakai bajunya cerita. Nah, cerita panjang dari awal sampai bawah. Sehingga yang sholat tidak lagi khusyuk, tapi apa? Dia hanya membaca cerita pendek ya. Wallahualam apakah cerpen atau apa yang sebagainya. Nah, ini juga menjadikan sebuah kiasi atau model mengkiaskan kasus dengan kasus yang lain karena dianggap menyebabkan orang lain jadi terganggu. Sekarang lagi rame apa? Ringtone ya. Ringtone HP ketika lagi sholat juga sama ya. Ringtone HP ketika lagi sholat juga dianggap mengganggu orang lain. Maka bagus mana? Matikan HP-nya, matikan ringtone-nya ketika lagi sholat selama tidak mengganggu dengan gerak sholat. Silahkan matikan. Kenapa? Karena menyebabkan makruh nantinya kalau HP tadi menyebabkan orang ini tidak khusyuk dalam mengerjakan ibadah sholat. Nah, karena tidak khusyuk tadi, maka silahkan matikan HP-nya ketika lagi sholat ya. Nah, ini yang bisa dikatakan bahwa pada prakteknya kawan-kawan melihat bahwa berbagai macam kasus tadi, ada yang mungkin bangkai, ada yang masakan, ada yang masalah sholat, ada masalah tradisi, semuanya sebenarnya tidak terlepas dari pola yang sama ya. Ya mungkin kawan-kawan mengatakan, tapi kan Pak kami beda kasusnya Pak. Iya benar beda kasusnya.
Tapi ada prakteknya, kawan-kawan sudah melihat bahwa apa? Kasus yang sama pada dasarnya dia memiliki kemiripan dalil. Apa yang dicari bukan kasusnya tapi ilatnya. Ilat yang dicari ini maksudnya apa? Nah, hukum yang akan disamakan dengan kasusnya. Ya, contoh seperti yang kawan-kawan ketahui, ketika kasusnya adalah dalam Al-Quran khamar, tentu tidak ada dong yang namanya misalnya whisky atau yang sejenisnya. Tapi dalil Quran ada. Ilatnya apa? Mabuk atau menghilangkan akal. Ilatnya sama, hukumnya juga sama. Maka konteksnya semua yang dikategorikan mirip ilatnya, meskipun namanya berbeda-beda, whisky atau apa sebagainya, bahkan kokain dan sebagainya, yang sifatnya menghilangkan akal sedikit atau banyak, maka dikategorikan itu adalah khamar atau yang sifatnya memabukkan. Kullu muskirin haram. Jangan kullu maskar haram ya, tapi kullu muskirin haram. Nah, pada prakteknya yang sifatnya menghilangkan akal sedikit atau banyaknya, qaliluhu au kasiruhu, silahkan Anda cek bahwa sedikit atau banyaknya maka dikategorikan juga dengan dalil yang dikategorikan haram. Nah, hal yang demikianlah yang menyebabkan bahwa pada prakteknya makanan yang dikategorikan itu mudarat atau basi atau sebagainya itu bisa dilihat daripada praktek makanannya. Jika makanan itu menyebabkan dia halal, tapi jika makanan itu menyebabkan dia menjadi sit, maka makanan yang halal tadi bisa saja tidak dikategorikan tidak bagus lagi untuk dikonsumsi. Bukan haram, tapi tidak layak. Ya. Tapi jika menyebabkan kematian, maka harus wajib dihindari. Nah, wajib sekarang nih, wajib dihindari. Makanya ketika orang membunuh dengan meminumkan racun pada orang lain, maka itu dikategorikan pembunuhan berencana. Kenapa? Karena dia memang mengetahui bahwa makanan tadi menyebabkan kematian. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita kategorikan najis, Pak, contoh kasus yang lain, najis bagaimana? Selama najis itu tidak dikategorikan bagian daripada yang dimakan atau yang sebagainya, maka najis itu adalah seperti adanya, asal hukumnya adalah mubah saja, tidak masalah. Mohon maaf, tai ayam, tai manusia atau sebagainya itu biasa saja, tidak menjadi masalah. Tapi ketika dihubungkan dengan satu hukum ibadah, maka berubahlah statusnya, ya. Apalagi mau dimakan. Tapi kan pada darurat, nanti kan kita bahas konsep darurat pada praktek pada segmen yang lainnya. Itu juga perlu dilihat pada pola hukumnya, ya. Nah, ada yang menyebutkan bagaimana misalnya kami makan daging mentah, ya. Daging mentah bagaimana? Nah, kalau misalnya daging mentah itu dikategorikan menyebabkan orang juga menjadi menyebabkan orang jadi meninggal, maka bisa dikategorikan daging mentah tadi juga harus dihindari. Bukan berarti haram, tapi harus dihindari saja, ya. Nah, bagaimana misalnya kalau kita kategorikan bahwa daging tadi asalnya apa daging itu? Ikan. Nah, kalau ikan kan semua yang ada di laut hukumnya halal, ya. Begitu juga dengan konteks bahwa yang sifatnya daging sapi atau ayam, kalau mau dimakan langsung tanpa ada najis silahkan, tapi jarang orang mau. Kenapa? Orang tahu mudaratnya. Nah, masuklah konteks mudarat. Jika ikan atau daging dan sebagainya menyebabkan mudarat, maka itu juga perbuatan yang tidak harus dikerjakan atau dilarang.